Tak ada yang menyangka seorang yatim yang hidup sederhana di pinggiran kota, justru dipilih sebagai pewaris tunggal seorang kakek miliarder yang selama puluhan tahun terkurung dalam kesepian. Apakah ini ujian atau anugerah? Saksikan kisah penuh misteri, air mata, dan hikmah. Dukung terus dengan like agar pesan kebaikan ini sampai, demi harapan kita bersama untuk mendapat ridho Allah. Angin sore menyapu gang sempit di pinggiran kota, membawa debu dan dingin yang merayap perlahan ke tulang. Di antara barisan rumah reot beratap seng berkarat, tampak seorang pemuda kurus mendorong gerobak kayu tua yang rodanya kerap macet. Bajunya lusuh, keringatnya bercampur debu jalanan, dan tatapan matanya kosong, tapi tak menyerah. Namanya Akmal. Usianya baru menginjak 20. Tapi hidup telah memberinya beban yang seharusnya dipikul oleh orang yang jauh lebih tua. Akmal adalah anak yatim sejak usia 6 tahun. Ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja saat menjadi kuli bangunan, dan ibunya pergi menyusul 3 tahun kemudian karena sakit yang tak pernah bisa mereka obati. Sejak itu, Akmal hidup sendirian, berpindah-pindah tempat tinggal, menumpang di rumah-rumah orang yang kadang hanya memandangnya sebagai beban, bukan anak manusia. Di lingkungannya, Akmal dikenal bukan karena prestasi atau kebaikan hatinya, meski ia punya banyak, tapi karena kemiskinannya. Setiap hari, ia harus memunguti barang bekas dari tumpukan sampah, menjual kardus, atau menawarkan jasa angkut di pasar demi sesuap nasi. Ia tak pernah mengeluh, tapi diamnya menyimpan rindu, terutama kepada sosok ibu yang dulu selalu membacakan doa sebelum tidur. Tak ada satu orang pun yang benar-benar memperhatikan keberadaan Akmal. Di musola kecil tempat ia biasa membantu bersih-bersih, ada ustadz tua yang kadang memberinya sepiring nasi, tapi bahkan beliau pun tak tahu cerita lengkap tentang hidup Akmal. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Akmal yatim dan miskin, tak punya siapa-siapa. Kalau bukan karena Allah, mungkin aku udah mati di jalan, gumam Akmal lirih suatu malam. Ia duduk di emperan toko yang sudah tutup, memeluk lututnya, menahan dingin tanpa selimut, dan perut yang belum terisi sejak pagi. Tapi di saat seperti itu, ia justru mengangkat tangan, berdoa. Bukan minta kekayaan, bukan minta popularitas. Ia hanya minta diberi kekuatan untuk tetap bisa bersabar dan tidak kehilangan keimanannya. Namun manusia kadang tak sekuat yang mereka kira. Ada malam-malam di mana Akmal tak bisa menahan tangis. Malam-malam di mana langit begitu sunyi, dan doa-doanya terasa hanya memantul dari atap langit yang dingin. Ia pernah menatap kaca jendela rumah-rumah mewah dari kejauhan, membayangkan bagaimana rasanya tidur di kasur empuk, makan 3 kali sehari tanpa khawatir, dan duduk bersama keluarga yang mencintai. Apa aku dilahirkan cuma untuk menderita? Bisiknya pada diri sendiri. Tapi entah kenapa, di balik semua luka itu, ada suara kecil di hatinya yang terus mendorongnya untuk bangkit. Suara itu, ia yakin, bukan berasal dari dirinya, tapi dari petunjuk yang ditanamkan Allah. Ia sering teringat pesan ibunya sebelum wafat. Kalau hidupmu susah, jangan pernah salahkan takdir. Tapi peluklah takdir itu, dan percayalah, Allah tidak tidur. Suatu hari, ketika sedang duduk di trotoar depan pasar, menunggu kesempatan kerja yang tak kunjung datang, seorang anak kecil menghampirinya. Anak itu menawarkan sepotong roti. "Abang lapar ya? Ini roti lebih, buat abang aja," kata bocah itu polos. Akmal menahan air mata. Ia tidak mengenal anak itu, tapi kebaikan kecil seperti itu sudah cukup membuat hatinya hangat. "Terima kasih. Semoga Allah balas kebaikanmu ya," ujarnya sambil mengelus kepala si bocah. Hari itu langit cerah. Tak seperti biasanya, angin terasa lebih lembut. Tapi saat malam datang, seolah semua kembali seperti semula, dingin, sunyi, dan berat. Akmal kembali ke bilik kecilnya, yang hanya beratapkan terpal dan beralaskan kardus. Ia membaca Al-Quran dengan hafalan yang makin ia jaga, walau tak pernah ada yang tahu bahwa anak pemulung ini diam-diam telah menghatamkan mushaf sebanyak 2 kali sejak kecil. Namun bagi dunia, ia tetap tak berarti. Saat ia jatuh sakit dan tak bisa bekerja, tak ada yang peduli. Ketika gerobaknya hilang dicuri, ia hanya bisa pasrah dan membuat gerobak baru dari papan bekas.
Ketika ia dizalimi oleh rekan sesama pemulung yang iri karena ia sering dipercaya orang pasar, ia memilih diam. Tak membalas. Ia yakin Allah Maha melihat. Malam-malam itu, yang dingin dan panjang, adalah sahabatnya. Disitulah ia sering berbicara diam-diam pada Sang Pencipta. Bukan dengan suara, tapi dengan air mata yang menetes tanpa suara. Ia tahu, tak semua doa dijawab cepat. Tapi ia percaya, setiap tetes air mata yang jatuh karena mengingat Allah pasti tak akan sia-sia. Namun, tak ada yang tahu, bahwa di balik semua kesabaran itu, nasibnya akan berubah. Dalam diam dan gelap, takdir sedang menyusun sesuatu yang jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan Akmal. Sesuatu yang akan datang dalam bentuk yang paling mengejutkan. Pagi itu seperti pagi yang lain. Langit belum sepenuhnya terang ketika Akmal menyiram wajahnya dengan air sumur dingin. Lelah dan kantuk masih mengikat tubuhnya, tapi ia paksakan berdiri. Gerobak barunya, hasil rakitan sendiri dari potongan kayu sisa, sudah menunggu di sudut gang. Ia harus segera ke pasar, berharap ada orang yang membutuhkan jasanya untuk mengangkut barang. 1 hari tanpa kerja, berarti malam tanpa makan. Namun, sebelum langkahnya jauh dari bilik sederhana yang ia sebut rumah, seorang pria berpakaian rapi muncul dari balik gang. Langkahnya tenang, namun tatapannya tertuju langsung ke Akmal. "Maaf, ini Akmal?" tanya pria itu, memperlihatkan map coklat di tangannya. Akmal mengangguk ragu. Ia tak biasa disapa oleh orang yang berpakaian seperti itu. Bersih, wangi, seperti bukan dari dunia yang sama. "Ini ada surat resmi untuk Anda. Tolong dibaca baik-baik. Saya hanya ditugaskan mengantar." Tanpa memberi kesempatan bertanya, pria itu menyerahkan amplop bersegel dan pergi secepat datangnya. Akmal menatap amplop itu. Berat, seolah bukan hanya kertas di dalamnya, tapi juga sebuah beban yang tak bisa ditebak. Tangan kirinya sedikit gemetar saat membuka segel. Kertas di dalamnya terasa lebih tebal dari biasanya. Dengan kop surat dari sebuah firma hukum besar, Hasanul Rekan. Ia bahkan belum pernah mendengar nama itu. Tapi isinya jauh lebih mengejutkan. Kepada saudara Akmal bin Farhan. "Dengan ini kami mengundang Anda untuk menghadiri pertemuan penting terkait warisan yang ditinggalkan oleh klien kami, TN Baharudin Haris. Berdasarkan dokumen legal yang telah diverifikasi, Anda tercatat sebagai satu-satunya ahli waris yang sah. Pertemuan akan diadakan hari Kamis, pukul 10 pagi, di kantor pusat Hasanul Rekan, Jalan Surya Utama nomor 14. Akmal membacanya 3 kali. Namanya benar. Alamatnya juga benar. Tapi bagian paling membingungkan adalah, warisan? Siapa itu Baharudin Haris? Ia tidak mengenal orang bernama seperti itu. Bahkan selama hidup, ia tak pernah mendengar satupun kerabat dari pihak ayah maupun ibunya yang memiliki nama itu. Ia menatap kembali isi surat, berharap ada penjelasan lebih lanjut. Tapi tak ada. Hanya undangan resmi, tanda tangan pengacara, dan nomor yang bisa dihubungi. Sejenak, pikirannya melayang. Apakah ini penipuan? Tapi kenapa nama dan alamatnya bisa sangat tepat? Surat ini jelas bukan main-main. Kertasnya resmi. Bahasanya hukum. Bukan tipikal surat iseng. Akmal tak langsung memutuskan. Ia letakkan surat itu di atas sajadah. Lalu duduk bersila. Udara pagi mulai hangat. Tapi jiwanya justru menggigil. Ia menatap ke arah langit-langit biliknya yang rapuh. Lalu menunduk. "Ya era B, jika ini tipu daya, jangan biarkan aku terjerat. Tapi jika ini bagian dari jalan MU, maka tunjukkanlah dengan cara MU." Bisiknya lirih. Hari-hari berikutnya berjalan dengan rasa was-was. Setiap malam sebelum tidur, ia membaca isi surat itu kembali. Ia mulai bertanya-tanya pada orang-orang tua di kampung. Apakah ada yang mengenal nama Baharudin Haris? Tapi semuanya menggeleng. Nama besar. Tapi bukan orang sini. Mungkin dari kota, kata salah satu pedagang pasar. Ketika hari Kamis tiba, Akmal memutuskan untuk datang. Bukan karena tergiur harta, tapi karena rasa penasaran yang tak bisa ditahan lagi. Ia meminjam baju layak pakai dari tetangga,
mencuci sampai bersih, lalu menyetrikanya sebaik mungkin meski hanya menggunakan alas panci panas. Ia pergi naik angkot, lalu berjalan kaki sejauh 3 kilometer karena tak punya uang lebih. Gedung tempat firma hukum itu berada menjulang tinggi, kontras dengan kehidupan yang biasa ia jalani. Langkahnya terasa kecil. Ia hampir batal masuk, kalau saja tidak diingatkannya kembali doa malam tadi. Jika ini jalan yang kau buka, maka kuatkan aku untuk menjalaninya, ucapnya dalam hati. Ketika ia masuk ke dalam gedung, tatapan petugas resepsionis sempat menilai dari ujung kepala hingga kaki. Tapi setelah ia menyebut namanya, nada mereka berubah. Akmal dibimbing ke ruang tunggu berpendingin, disuguhkan teh, dan diminta menunggu pengacara senior yang akan menemuinya. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya dengan jas abu-abu dan raut serius masuk ke ruangan. Saudara Akmal? Nama lengkap Anda Akmal bin Farhan? Tanyanya. Iya, Pak. Jawabnya pelan. Baik. Berdasarkan dokumen hukum, Anda adalah satu-satunya cucu kandung dari TN Baharudin Haris. Ayah Anda, almarhum Farhan Baharudin, adalah anak tunggal beliau. Dunia seakan berhenti berputar. Maaf siapa? Tanya Akmal, nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Farhan Baharudin. Ayah Anda. Akmal tak bisa menjawab. Matanya berkaca. Nama itu, ya. Ayahnya memang Farhan. Tapi tak pernah sekalipun sang ayah menyebutkan bahwa mereka berasal dari keluarga berada. Seingat Akmal, mereka hidup pas-pasan. Bahkan untuk makan pun kadang harus berutang. Kenapa selama ini kakek itu tak pernah mencarinya? Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang saya diberitahu? Tanyanya akhirnya, suaranya pelan, tapi penuh luka. Itu akan kami jelaskan di pertemuan berikutnya, jawab pengacara itu. Tapi bagi Akmal, pertanyaan itu bukan sekadar soal warisan, tapi soal identitas, asal-usul, dan luka yang selama ini ia kira hanya miliknya sendiri. Kini terbuka lebih dalam. Langit senja mengambang murung di atas kepala Akmal ketika ia tiba kembali di biliknya yang sempit. Tangannya masih menggenggam erat map berisi dokumen resmi, seakan jika ia melepaskannya, kenyataan tadi siang akan ikut lenyap. Ia duduk di sudut tempat tidur dari palet bekas, memandangi sekeliling seolah baru sadar betapa sempit dan usangnya dunia yang selama ini ia tinggali. Ia mengulang dalam kepala, kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut sang pengacara. Kakeknya adalah Baharudin Haris, nama besar yang ternyata pernah mengguncang dunia bisnis beberapa dekade silam. Tapi di balik gemerlap kekayaannya, ternyata tersimpan gelap yang tak pernah ia bayangkan. Sang kakek telah menghilang dari publik selama lebih dari 20 tahun. Namun, Akmal merasa ada sesuatu yang tidak utuh. Jika memang ia adalah cucu kandung, dan sang kakek masih hidup, mengapa selama ini ia dibiarkan hidup dalam keterasingan? Mengapa bahkan pada saat ia terkapar sakit dan kelaparan, tidak pernah ada tangan yang datang dari garis darah yang seharusnya melindunginya? Malam itu, ia tak bisa tidur. Angin menyusup melalui celah terpal dan dinding triplek, tapi yang paling menusuk adalah kabar bahwa ia punya darah dari seseorang yang begitu berkuasa, namun terasa seperti hantu dalam hidupnya. Di tangan kanannya tergenggam satu foto tua, pemberian dari pengacara, yang menunjukkan pria parubaya berdasi, berdiri di depan perusahaan megah. Tatapannya tajam, namun menyimpan sesuatu yang aneh. Seolah matanya bukan hanya melihat kamera, tapi juga menyembunyikan beban yang tak terucap. Inilah wajah kakek yang tak pernah ia kenal. Akmal menatap foto itu lama, lalu bersuara lirih. Kenapa engkau membiarkan aku tumbuh seperti ini? Namun, ia tahu, suara itu takkan pernah dijawab. Yang bisa menjawab hanyalah waktu, atau takdir yang akan memaksanya menggali lebih dalam. Esok harinya, Akmal memberanikan diri mengunjungi sebuah perpustakaan kota, berharap menemukan jejak sang kakek di arsip surat kabar lama. Ia menghabiskan waktu berjam-jam membaca artikel yang usianya lebih tua dari dirinya sendiri. Nama Baharudin Haris muncul berkali-kali. Investor besar, pemilik jaringan properti, dan pemilik saham di berbagai bidang strategis. Namun, ada yang janggal. Sekitar 20 tahun yang lalu, tiba-tiba tak ada lagi berita tentangnya.
Namanya menghilang seketika, tanpa klarifikasi. Bahkan dalam dunia bisnis yang penuh intrik, lenyapnya seorang tokoh besar tanpa jejak adalah hal yang tak biasa. Satu artikel tua menarik perhatian Akmal. Judulnya kecil, nyaris tenggelam di pojok halaman. Baharudin Haris dikabarkan mengundurkan diri karena alasan kesehatan, tapi sumber internal menyebut adanya tekanan internal dari keluarga. Tekanan dari keluarga? Akmal mengernyit. Mungkinkah yang dimaksud adalah anak-anaknya sendiri? Ia pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Di perjalanan, kenangan masa kecilnya perlahan bangkit. Ia mulai teringat, samar-samar, bagaimana ayahnya sering menatap kosong keluar jendela, terutama ketika membicarakan masa lalu. Tapi setiap kali Akmal bertanya soal kakeknya, ayahnya hanya menjawab singkat, "Itu bukan cerita yang perlu kamu tahu." Kini, kalimat itu terasa mengandung luka yang dalam. Malam itu, Akmal kembali duduk di sajadah, lebih lama dari biasanya. Ia bicara pada Rabnya dengan hati yang gentar. "Ya Rab, aku tak tahu harus percaya siapa. Jika selama ini aku dijauhkan dari keluargaku karena ada niat jahat dari mereka, maka lindungilah aku. Jika ini adalah jalan MU, maka jangan biarkan aku tersesat." Tangisnya pecah. Ini bukan tentang warisan lagi. Ini tentang kebenaran. Tentang kehormatan ayahnya yang mungkin selama ini dikubur oleh sejarah yang sengaja dibungkam. Tentang sosok kakek yang menghilang seperti bayangan di kabut pagi, namun tiba-tiba kembali dalam bentuk surat undangan legal. Keesokan harinya, pengacara menghubungi lagi. Kali ini mereka mengundang Akmal ke sebuah tempat khusus, rumah perawatan eksklusif di daerah perbukitan, yang konon menjadi tempat di mana Baharudin Haris tinggal selama 2 dekade terakhir. Tidak sebagai orang sakit, tapi sebagai seseorang yang disembunyikan. Akmal terdiam mendengar penjelasan itu. "Apa maksud Anda disembunyikan?" "Tidak bisa kami jelaskan lewat telepon. Anda harus melihat sendiri," jawab si pengacara. Dan dari kalimat itu, hati Akmal terasa makin tenggelam. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu bahwa ia akan segera berdiri di hadapan sebuah jawaban atau mungkin awal dari pertanyaan yang jauh lebih besar. Langit di atas perbukitan tampak lebih suram dari biasanya. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan pinus yang menjulang diam, seolah mereka tahu bahwa tempat ini menyimpan lebih dari sekadar udara segar. Mobil yang ditumpangi Akmal melaju pelan di jalanan beraspal sempit menuju sebuah bangunan besar bercat putih, tersembunyi di balik rimbunan pohon. Akmal duduk di kursi belakang dengan jantung berdegup tak karuan. Tangannya berkeringat meski udara begitu dingin. Dari jendela mobil, ia melihat gerbang besi terbuka perlahan. Di baliknya, berdiri rumah besar, bukan rumah biasa. Ini bukan villa mewah penuh tamu atau tempat istirahat para pebisnis sukses. Ini lebih mirip penjara yang dibungkus kenyamanan. Terlalu sepi, terlalu sunyi untuk sebuah rumah miliarder. Mobil berhenti. Seorang pria tua berpakaian seragam khas pengurus rumah perawatan menghampiri dan membuka pintu mobil. Tatapannya datar, tapi sopan. "Selamat datang, Tuan Akmal. Kami telah menanti Anda." Akmal hanya mengangguk. Langkahnya ragu saat mengikuti pria itu masuk ke dalam rumah. Koridor demi koridor dilalui. Semuanya terlalu bersih, terlalu steril, tapi juga terlalu kosong. Ia tak melihat pasien lain. Tidak terdengar suara perawat. Bahkan aroma antiseptik pun nyaris tidak ada. Hening, seperti tempat yang sengaja dijauhkan dari dunia luar. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah pintu besar. Pria itu mengetuk perlahan, lalu mempersilakan Akmal masuk sendiri. Dengan napas tertahan, Akmal mendorong pintu itu. Di dalam, suasana jauh lebih hangat. Sebuah kursi roda menghadap jendela besar. Dan di dalamnya duduk seorang lelaki tua dengan rambut putih lebat, punggung agak bungkuk, namun wajahnya bersih terawat. Lelaki itu tak menoleh. Hanya dia menatap keluar jendela. Tapi saat Akmal melangkah lebih dekat, suara serak namun dalam terdengar. "Farhan, itu kamu?" Akmal terpaku. Farhan adalah nama ayahnya. Ia berdiri kaku, tak tahu harus menjawab apa. Lelaki tua itu perlahan menoleh.
dan saat pandangan mereka bertemu, mata yang penuh keriput itu membelalak. Tangannya terangkat sedikit, bergetar. Bukan Farhan. Tapi wajahmu persis dia. Nama saya Akmal, Pak. Jawabnya pelan. Saya anak Farhan. Seolah semua udara dalam ruangan itu lenyap. Baharudin Haris, lelaki yang dulu dikenal sebagai raja properti, menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras, pipinya bergetar, dan mulutnya hanya bisa menggumam. Allah, engkau masih beri aku kesempatan melihat darah dagingku. Akmal tidak tahu harus bersikap seperti apa. Ia ingin marah, ingin bertanya kenapa kakeknya membiarkannya menderita. Tapi di hadapannya kini bukanlah sosok miliarder arogan seperti yang ia bayangkan. Yang duduk di sana hanyalah seorang lelaki renta yang tampak lebih rapuh dari siapapun yang pernah ia temui. Setelah beberapa menit dalam keheningan yang ganjil, seorang wanita parubaya masuk ke ruangan membawa map. Ia memperkenalkan diri sebagai pengurus pribadi Baharudin dan penghubung hukum untuk segala hal berkaitan dengan warisan. Tuan Baharudin sudah menandatangani dokumen resmi. Semua kekayaan yang tersisa, termasuk perusahaan, aset, dan dana pribadi, akan diwariskan sepenuhnya kepada Anda, Tuan Akmal, katanya. Kalimat itu seperti guntur yang meledak di kepala Akmal. Bukan hanya karena besarnya tanggung jawab, tapi karena ia sama sekali tidak merasa pantas menerima itu semua. Apa maksudnya semua? Kenapa saya? Tanyanya. Perempuan itu menjelaskan bahwa seluruh anak Baharudin telah dinyatakan tidak layak mewarisi, baik karena keserakahan, pengkhianatan, maupun terlibat dalam usaha mengurung ayah mereka demi merebut kendali harta. Ayah Anda satu-satunya yang memilih keluar dan memulai dari nol. Ia tidak mau terlibat dalam perebutan warisan. Karena itu, ketika ia meninggal dan Anda terlantar, kami tidak bisa langsung menghubungi karena semua akses sengaja ditutup oleh keluarga besar. Jelas sang pengurus. Akmal gemetar. Ayahnya bukan miskin karena gagal, tapi karena memilih jalan benar? Ia duduk di kursi. Matanya tak lepas dari map besar di tangannya, berisi data perusahaan, rekening bank, surat kepemilikan tanah, dan masih banyak lagi. Nilainya tak terhitung. Tapi yang terasa di dadanya bukan kebahagiaan, melainkan beban yang tak tergambarkan. Warisan ini bukan sekadar kekayaan. Ini adalah warisan luka, dosa, dan kejatuhan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan kini, seluruh tanggung jawab itu diletakkan di pundaknya. Seorang pemuda yatim yang bahkan tak pernah bermimpi punya apa-apa. Apa yang harus saya lakukan dengan semua ini? Tanyanya dalam hati. Ia pergi ke taman belakang, mencari udara. Di antara suara dedaunan yang bergesek tertiup angin, ia bersimpuh dan menengadah. Ya Allah, aku takut. Bukan karena harta. Tapi karena aku tahu, di balik harta ini, ada tangisan yang disembunyikan, ada dosa yang tertimbun, dan mungkin ada jiwa-jiwa yang belum terampuni. Jika engkau menakdirkanku menerima ini, maka kuatkan pundakku. Jangan biarkan aku lupa dari mana aku berasal. Jangan biarkan aku terjerumus ke dalam kesombongan yang menghancurkan keluarga ini. Angin menerpa lembut wajahnya yang basah air mata. Dalam diam, ia tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal dari ujian besar yang tak akan bisa ia hindari. 3 hari telah berlalu sejak pertemuan pertama Akmal dengan kakeknya. Namun, benaknya tak pernah benar-benar tenang. Ia masih merasa asing di tengah rumah besar yang sekarang disebut sebagai rumah keluarga. Setiap langkahnya terasa berat. Seolah setiap dinding menyimpan mata tak terlihat yang mengawasinya. Akmal kini tinggal di paviliun belakang rumah utama atas permintaan sang pengurus. Katanya, agar ia lebih mudah diakses oleh para penasihat hukum dan keuangan. Tapi kenyataannya, Akmal lebih sering sendiri. Ia menghabiskan waktu membaca dokumen, memahami nama-nama perusahaan yang bahkan tak pernah ia dengar sebelumnya. Semua harta itu kini atas namanya. Tapi setiap lembar dokumen yang ia pegang, semakin menyesakkan dadanya. Ia bukan pebisnis. Ia bukan anak kuliahan. Ia hanya seorang anak pasar, yang tahu cara menimbang kardus bekas dan menghitung kembalian receh. Dan kini, tangannya harus menandatangani surat saham.
Namun, ketakutannya bukan hanya itu. Sejak hari pertama, ia mulai merasakan kejanggalan. Para pelayan rumah utama bersikap sopan, tapi kaku. Beberapa dari mereka bahkan menunduk terlalu dalam, bukan karena hormat, tapi karena menghindari tatapan. Seolah keberadaan Akmal adalah noda di tengah lukisan mahal. Yang paling mencolok adalah hadirnya seorang pria muda bernama Ilham. Wajahnya tampan, bahasanya halus, dan dia memperkenalkan diri sebagai sepupu jauh Akmal. Katanya, ia adalah anak dari kakak ipar Baharudin. Ia datang dengan senyum ramah, menyapa dengan tangan terbuka, dan menyebut-nyebut masa lalu tentang keluarga besar yang konon sempat tercerai-berai. "Kita keluarga. Aku bahagia sekali kamu ditemukan, Mal," ucapnya suatu pagi sambil menyodorkan secangkir kopi. Namun, hati Akmal tak bisa ditipu oleh keramahan. Ada sesuatu yang tak beres. Tatapan Ilham terlalu tajam untuk seseorang yang mengaku saudara. Senyumnya terlalu kaku. Dan yang paling mengganggu, setiap kali Ilham berbicara, nadanya selalu mengandung pesan tersirat, seolah mencoba mengarahkan pikiran Akmal. "Aku tahu, semua ini pasti berat buatmu. Mengelola kekayaan sebesar ini tidak mudah. Kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa andalkan aku," katanya sambil menepuk bahu Akmal. Kalimat itu terdengar seperti tawaran. Tapi bagi Akmal, itu adalah tanda peringatan. Malam harinya, Akmal memutuskan keluar dari paviliun dan berjalan melewati taman belakang menuju ruang kerja tua milik Baharudin. Ia mendapat izin untuk mulai mengecek catatan lama yang disimpan kakeknya. Di sana, ia menemukan lemari arsip yang dipenuhi catatan tangan, surat-surat lawas, coretan strategi bisnis, dan surat pribadi. Salah satunya membuatnya terhenti. Sebuah surat ditujukan kepada Farhan, ayahnya. "Anakku, jika kau membaca ini, berarti aku gagal menjaga semuanya. Aku dikurung oleh orang-orang yang kupelihara sendiri. Uang membuat mereka lupa pada darah, pada adab, bahkan pada iman. Jangan biarkan anakmu tumbuh dalam warisan kotor ini. Tapi jika takdir berkata lain, dan anakmu suatu saat kembali, pastikan dia tahu siapa yang harus dijaga dan siapa yang harus diwaspadai. Jangan pernah percaya pada Ilham." Jantung Akmal berhenti berdetak sejenak. Nama itu, Juz, tertulis dengan tangan sendiri oleh Baharudin. Ia mundur perlahan. Seluruh kecurigaan yang selama ini menggantung kini turun seperti palu yang menghantam keras kepalanya. Lelaki yang selama ini ramah, murah senyum, dan mengaku keluarga. Dialah yang diam-diam menyusun rencana. Akmal yakin, ia bukan hanya sepupu jauh, biasa. Ia bagian dari mereka yang pernah mengurung Baharudin. Mereka yang kini merasa warisan itu salah tempat karena jatuh ke tangan anak jalanan seperti dirinya. Keesokan harinya, Ilham datang membawa satu berkas tebal. Ini laporan keuangan dari salah satu perusahaan tambang. "Kamu harus tanda tangan ini secepatnya," katanya biar tak kena penalti. Ujarnya sambil meletakkannya di meja. Akmal menatapnya lama, lalu mengambil pulpen. Namun tangannya tak kunjung bergerak. Ia menatap mata Ilham dalam, penuh pertanyaan. "Kenapa kamu begitu peduli sama perusahaan ini, Ham?" tanyanya pelan. Ilham tersenyum, tapi kali ini senyumnya hambar. "Karena ini milik keluarga kita, kan?" Akmal meletakkan pulpennya. Keluarga tak seharusnya mengurung satu sama lain demi harta. Ilham terdiam. Sekilas, wajahnya berubah. Mata yang sebelumnya bersinar pura-pura kini tampak kaget. Tapi hanya sesaat. Lalu kembali tenang. "Apa maksudmu, Mal?" Akmal tidak menjawab. Ia hanya berdiri, meninggalkan berkas di meja. Dalam hati, ia tahu satu hal, perang diam telah dimulai. Malam itu, Akmal kembali bersimpuh di atas sajadah. Ia berdoa bukan lagi untuk minta kekuatan, tapi untuk minta petunjuk. "Ya Rabbi, jika mereka berbuat zalim demi dunia, maka jangan biarkan aku menjadi bagian dari kezaliman itu. Lindungi aku dari tipu daya orang-orang dekat. Karena kadang, musuh datang dalam selimut yang paling hangat."
Angin malam menyusup perlahan dari jendela yang terbuka, membawa kesunyian yang terasa mengancam. Dan di kejauhan, di balik layar kamera pengawas yang tak ia ketahui, seseorang sedang menyaksikan setiap langkahnya. Memastikan Akmal tidak bergerak terlalu jauh dari jalur yang telah mereka siapkan. Fajar baru saja menggurat langit ketika Akmal terbangun oleh suara berisik dari arah ruang kerjanya. Ia menyipitkan mata, menahan kantuk, lalu melirik jam dinding. Masih pukul 4.15. Suara itu seperti lemari tua yang didorong paksa. Tanpa pikir panjang, ia bangkit dan menyambar jaket, lalu melangkah cepat keluar paviliun. Udara pagi dingin menggigit, namun jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ruang kerja berada di sisi barat rumah utama, sebuah ruangan sunyi yang sejak dulu digunakan Baharudin untuk mencatat semua keputusan penting dalam hidupnya. Akmal selalu menguncinya usai dipakai, dan hanya ia yang memegang kunci. Tapi pagi itu, pintunya terbuka lebar. Akmal masuk perlahan. Cahaya lampu redup masih menyala. Meja-meja berisi dokumen tampak acak-acakan, seolah seseorang mencari sesuatu. Di sudut rak buku, satu map kulit tua tergeletak terbuka. Namun yang lebih membuat napas Akmal tercekat adalah selembar foto yang diletakkan begitu saja di atas meja. Foto dirinya sedang berbicara dengan Baharudin, disertai coretan merah di sudutnya. Amankan sebelum terlambat. Akmal mundur setapak. Tubuhnya gemetar. Siapa yang meletakkan ini? Apa maksudnya? Amankan? Siapa yang mengawasi mereka? Pikiran Akmal langsung melayang pada satu nama. Namun, ini bukan waktu untuk menuduh. Ia harus tenang. Harus berpikir jernih. Ia merapikan kembali map yang tercecer dan mengunci ruang kerja dengan tangan gemetar. Tapi hatinya tidak tenang. Bukan karena takut, melainkan karena doa yang ia panjatkan semalam seolah langsung dijawab dengan cara yang tak ia duga. Ya Allah, jika mereka berniat jahat, bukakan mata dan telingaku. Tunjukkan kebenaran dengan tanda yang tak bisa aku abaikan. Dan kini, tanda itu ada di depan matanya. Hari-hari berikutnya, Akmal menjalani hidup dengan kewaspadaan penuh. Ia mulai menyusun ulang berkas-berkas penting, menyimpannya di tempat terpisah. Ia tak lagi mudah percaya. Bahkan, setiap senyum dari orang-orang di sekitarnya kini ia nilai ulang. Ia sadar, rumah ini bukan tempat aman, melainkan ladang ranjau yang siap meledak kapan saja. Di tengah kekacauan batin itu, satu hal yang tak pernah ia lepaskan adalah waktu-waktu syalatnya. Di saat semua terasa goyah, sajadah menjadi satu-satunya tempat ia bisa berdiri tegak. Ia mulai menghafal kembali surat-surat pendek yang lama terkubur dalam memori. Doa-doanya semakin dalam, bukan lagi tentang keselamatan diri, tapi tentang petunjuk, tentang kebenaran yang mungkin bisa membebaskan keluarganya dari pusaran fitnah masa lalu. Suatu malam, saat ia hendak mengambil air wudhu di dapur belakang, seorang wanita tua menghampirinya diam-diam. Ia adalah salah satu asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah itu. Namanya Bu Ranti. Wajahnya menyimpan kesedihan yang aneh, dan suaranya nyaris berbisik. Nak Akmal, maaf saya bicara begini. Tapi kamu harus hati-hati. Ada orang dalam rumah ini yang tidak ingin kamu bertahan. Akmal menatapnya tajam. Ibu tahu sesuatu. Bu Ranti mengangguk pelan. Matanya basah. Saya pernah lihat waktu Tuan Baharudin masih sehat. Dia sering menulis surat-surat panjang, seperti sedang bicara dengan orang yang tak pernah datang. Dia bilang, hanya cucunya yang bisa bersihkan nama keluarganya. Tapi sebelum surat-surat itu sampai ke tangan yang dituju, mereka dibakar. Siapa yang membakar? Tak bisa saya sebut, tapi dia masih ada di rumah ini. Tubuh Akmal terasa ringan seketika. Udara yang ia hirup seperti kehilangan bentuk. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Bu Ranti sudah lebih dulu menggeleng. Saya hanya bisa bicara sedikit, tapi saya yakin, Nak Akmal bukan anak sembarangan. Saya percaya, Allah kirim kamu bukan untuk kebetulan. Kata-kata itu menghantam kesadarannya. Seumur hidup, ia selalu merasa tak diinginkan, tak dianggap. Tapi kini, seorang perempuan tua yang bahkan bukan darah dagingnya, melihatnya sebagai harapan.
Itu bukan pujian. Itu amanah. Setelah Bu Ranti pergi, Akmal duduk sendiri di tangga belakang, memandangi langit yang mulai menghitam. Doanya malam itu berubah. Bukan lagi permintaan, tapi kesanggupan. Ya Erabe, jika engkau tugaskan aku sebagai penjaga atas warisan yang engkau titipkan, maka jangan biarkan aku lengah. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku percaya, siapapun yang berpihak pada kebenaran tak akan engkau tinggalkan. Esok harinya, ia mulai mencatat sendiri semua arus keuangan perusahaan. Ia meminta transparansi dan menolak setiap tanda tangan yang datang tanpa alasan jelas. Hal ini membuat beberapa orang mulai merasa tak nyaman, terutama Ilham. Pada suatu siang, Ilham mendatanginya di ruang kerja. Aku dengar kamu mulai buka audit sendiri? Bukankah kamu bilang kamu belum paham semua ini? Akmal menatapnya datar. Justru karena aku belum paham, aku ingin tahu semuanya dengan jujur. Wajah Ilham mengeras. Senyum tipisnya berubah jadi tatapan tajam. Kamu tahu, Mal, terlalu banyak tahu bisa berbahaya. Kalau yang aku tahu adalah kebenaran, biarkan ia jadi pelindungku, jawab Akmal tenang. Percakapan itu jadi penanda bahwa garis di antara mereka kini jelas. Bukan lagi permainan saudara. Bukan basa-basi keluarga. Ini adalah pertarungan diam antara amanah dan pengkhianatan. Dan setiap malam setelah itu, Akmal semakin sering bermunajat dalam hening. Ia tahu, badai belum datang. Tapi anginnya sudah terasa. Matahari tergelincir pelan di balik tirai awan kelabu saat Akmal membuka kembali ruang kerja tua milik kakeknya. Setelah seminggu menyisir setiap lemari, map, dan laci dengan teliti, hatinya tetap dipenuhi kegelisahan. Seolah ada sesuatu yang bersembunyi, belum ingin ditemukan. Ia mulai merasa seperti orang asing yang sedang membaca buku milik orang yang telah wafat. Padahal darah di tubuhnya adalah kelanjutan dari kisah itu. Namun sore itu, sesuatu mengarahkannya untuk memeriksa bagian bawah meja tua di pojok ruangan. Meja kayu jati itu tampak biasa, namun ketika Akmal menyentuh bagian bawahnya, ia merasakan permukaan yang tidak rata. Ia menggeseknya perlahan dan menemukan satu bagian kecil dari papan yang bisa didorong. Sebuah ruang rahasia kecil terbuka, dan di dalamnya terdapat sebuah map lusuh, terbungkus kain flanel hitam yang telah usang. Dengan tangan gemetar, Akmal membuka map tersebut. Isinya mengejutkan, dokumen rumah sakit, catatan medis, pernyataan pengacara yang tidak pernah dirilis, dan sebuah surat tangan pribadi yang bertanggal 22 tahun lalu. Surat itu ditulis langsung oleh Baharudin Haris, kakeknya. Pada malam ia menghilang dari dunia luar. Tulisan tangan itu bergetar, seakan ditulis dengan terburu-buru, namun setiap kata membawa berat yang tak bisa diabaikan. Jika surat ini ditemukan oleh cucuku, ketahuilah bahwa aku tidak pernah menghilang. Aku dikurung, dikhianati oleh darah dagingku sendiri. Mereka membuatku terlihat gila, membiusku dengan obat-obatan, lalu memindahkanku ke tempat ini atas nama perawatan. Alasannya adalah usia dan kesehatan, padahal yang mereka inginkan hanyalah kekuasaan. Aku menolak menyerahkan kendali perusahaan. Aku ingin membaginya adil, tapi keserakahan mereka membutakan hati. Anak-anakku sendiri yang menandatangani perintah penahanan medis itu. Aku masih sadar saat itu. Mereka paksa aku menandatangani surat pengalihan dengan menjanjikan Farhan akan dilindungi. Tapi ternyata mereka buang dia. Tubuh Akmal lemas. Ia terduduk di lantai. Surat itu mengguncang seluruh keyakinannya. Selama ini ia berusaha menjaga prasangka baik, berusaha percaya bahwa mungkin kesalahpahamanlah yang membuat kakeknya menjauh. Tapi ini bukan kesalahpahaman. Ini pengkhianatan yang dirancang, sistematis, dan menyisakan luka lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Tangannya mengepal, tapi bukan karena marah. Yang terasa justru sedih. Teramat sedih. Dunia tempatnya hidup selama ini ternyata dibangun di atas kebohongan. Dan kebohongan itu menelan dua generasi sekaligus. Ayahnya, dan kini dirinya. Ia kembali membaca surat itu dari awal. Kali ini lebih pelan. Setiap kata terasa seperti bisikan dari masa lalu.
Baharudin tidak hanya meminta pemahaman. Ia memohon keadilan, meminta agar nama baik keluarganya dipulihkan. Bukan demi dirinya, tapi demi anak cucu. Dan kini, surat itu jatuh ke tangan Akmal. Seolah Allah benar-benar mendengar doanya dan memberikan kunci menuju kebenaran. Akmal menatap lembaran itu lama, lalu memeluknya erat. Air matanya mengalir, bukan karena kelemahan, tapi karena keyakinannya semakin dalam. Ia tidak salah langkah. Ia tidak gila karena curiga. Ia tidak berlebihan karena waspada. Semua yang ia rasakan selama ini benar. Ia segera membuat salinan surat dan semua dokumen pendukung. Ia simpan rapi di tempat terpisah. Dan satu salinan lagi ia bawa ke kamar kakeknya malam itu juga. Ketika ia menyerahkan surat itu ke Baharudin, sang kakek menatapnya dengan mata basah. Tangan tuanya gemetar saat menyentuh kertas yang sudah lama ia tulis namun tak pernah ia kira akan sampai ke tangan cucunya. Allah masih beri aku kesempatan melihatmu tahu semuanya sendiri. Tanpa aku berkata sepatah kata pun, ucap Baharudin pelan. Akmal berlutut di hadapan kursi roda itu, menggenggam tangan kakeknya. Kenapa Abah tidak melawan? Baharudin menarik napas dalam. Karena aku terlalu percaya pada orang yang kucintai. Dan karena aku merasa, aku memang sudah terlalu tua untuk berperang. Kalau begitu, sekarang giliran saya. Satu kalimat itu membuat Baharudin menunduk. Bukan karena malu, tapi karena terharu. Akmal kembali ke paviliun malam itu dengan kepala penuh strategi. Ia tahu, ia tak bisa sembarangan. Musuh yang ia hadapi bukan orang jalanan, tapi mereka yang memakai jas rapi, bicara dengan manis, dan bisa memutar hukum menjadi alat. Namun satu hal yang tidak mereka miliki, doa dari orang yang teraniaya. Dan itu yang menjadi kekuatan Akmal. Ia sholat malam dengan tubuh gemetar. Sujudnya lebih lama dari biasa. Tak ada kata-kata panjang. Ia hanya menangis, dan berkata dalam hati, Ya Erabe, kini aku tahu siapa yang kulawan. Tapi aku tak punya kekuatan apa-apa tanpa engkau. Jika kebenaran ini memang harus tegak, maka jadikan aku alat bagi MU. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tapi hatinya tidak. Ada bara yang mulai menyala. Bukan bara dendam, tapi bara keberanian. Dan di tengah malam itu, suara langkah seseorang terdengar di luar paviliun. Seseorang yang menyadari bahwa Akmal telah menemukan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi selamanya. Pagi itu langit tampak berbeda. Matahari tak bersinar cerah, seolah enggan menyinari rumah yang sedang menyimpan bara dalam diam. Akmal duduk di ruang makan besar rumah utama, diundang secara mendadak oleh pengurus yang mengatakan bahwa salah satu anggota keluarga datang dan meminta pertemuan khusus. Wajah para pelayan pagi itu tegang. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Hanya langkah tergesa dan bisikan lirih yang menyelimuti rumah. Ilham juga hadir. Duduk tak jauh dari Akmal, dengan wajah datar yang sulit dibaca. Ia tidak menyapa seperti biasanya. Hanya melirik singkat, lalu menatap ke arah jendela. Semua seperti menunggu sesuatu, atau seseorang. Pintu utama tiba-tiba terbuka. Seorang perempuan parubaya masuk dengan langkah angkuh namun mantap. Rambutnya disanggul rapi, pakaiannya mahal, dan di matanya tersimpan sesuatu yang berbeda dari semua orang yang pernah Akmal lihat. Dingin, kaku, tajam. Namanya Maryam, putri sulung Baharudin Haris, sekaligus bibi kandung Akmal. Ia tidak memberi salam, tidak bertanya kabar. Langsung duduk di kursi paling ujung dan membuka berkas yang dibawanya. Aku tidak akan basa-basi, ucapnya tajam. Aku tahu kamu sudah membaca surat itu. Akmal diam. Ia tidak perlu menjawab. Dan aku juga tahu, kau pasti berpikir kami monster. Manusia rakus yang mengorbankan ayah sendiri demi perusahaan. Lanjut Maryam. Hening menyelimuti ruangan. Lalu, kenapa ibu datang ke sini sekarang? Tanya Akmal akhirnya. Maryam menatapnya lama. Karena aku ingin kau tahu, kami tidak bodoh. Dan kami tidak akan diam melihat seorang anak jalanan mengambil semua yang seharusnya jadi hak kami. Kalimat itu menghantam seperti palu. Akmal menatap mata perempuan itu. Jadi benar.
Ibu dan keluarga besar memang mengurung kakek. Dia yang memaksa kami, jawab Maryam cepat. Ayahmu, Farhan, selalu jadi anak kesayangan. Selalu dibela. Bahkan ketika dia memilih meninggalkan keluarga dan hidup seperti orang biasa. Tapi kami yang menjaga perusahaan. Kami yang membesarkannya. Akmal mengepalkan tangan di bawah meja. Ia tidak membalas. Ia tahu, kemarahan tidak akan mengubah hati yang sudah dikunci oleh keserakahan. Maryam berdiri. Langkahnya mengitari meja. Suaranya kini lebih pelan, namun menusuk. Kau pikir kami akan menyerahkan semuanya padamu? Hanya karena surat warisan itu. Ini bukan soal warisan, jawab Akmal, berusaha tenang. Ini soal kebenaran yang sudah terlalu lama dikubur. Kakek bukan gila. Dia dipaksa diam. Dan ayah saya, dibuang. Maryam tertawa pelan. Kebenaran? Tidak ada yang peduli pada kebenaran. Akmal. Yang penting siapa yang menguasai. Dan selama ini, kami yang menguasai. Kami yang jaga citra keluarga. Kami yang jaga nama baik. Akmal berdiri, menatapnya langsung. Kalau itu yang ibu anggap menjaga nama baik, berarti ibu tak pernah benar-benar mengenal kakek. Seketika wajah Maryam berubah. Matanya menyipit. Dan ia melangkah lebih dekat. Kau akan kehilangan semuanya kalau terus melawan. Kau hanya anak miskin yang kebetulan lahir dari darah ini. Tanpa warisan, kau bukan siapa-siapa. Ucapan itu membuat dada Akmal membara. Tapi bukan karena hinaan. Melainkan karena betapa dalamnya luka yang selama ini ditutup oleh topeng kehormatan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata lirih namun tegas. Tanpa warisan pun, saya tetap anak Farhan. Dan Farhan adalah satu-satunya anak Baharudin yang tidak mengkhianatinya. Kata-kata itu membuat Maryam terdiam sesaat. Namun Ilham, yang sejak tadi duduk membisu, akhirnya bersuara. Cukup. Serunya. Ia berdiri, menatap Akmal dengan wajah yang tak lagi ramah. Kau pikir semua ini tentang uang? Tentang perusahaan? Tidak. Mal. Ini tentang kekuasaan. Tentang kendali. Kau tak tahu seberapa banyak orang yang terlibat dalam semua ini. Jika kau terus buka mulut, kau bukan hanya akan kehilangan warisan, tapi mungkin juga nyawamu. Ancaman itu membuat ruangan seolah membeku. Akmal tidak gentar. Ia melangkah pelan ke arah Ilham, lalu berkata dengan tenang. Jika kalian sanggup menyingkirkan kakek sendiri, bahkan menutupi semuanya selama 20 tahun, maka kalian juga sanggup melakukan apapun pada saya. Tapi ingat satu hal, saya punya Allah. Dan Allah tidak buta. Maryam tertawa sinis. Kau naif sekali. Akmal menggeleng. Bukan naif. Saya hanya tidak percaya pada sistem yang dibangun atas kebohongan. Suasana mencekam. Tapi saat itu juga, seorang pria berpakaian resmi masuk ruangan dengan terburu-buru. Di tangannya ada berkas yang tampak tebal. Ia menyerahkannya pada Akmal. Ini hasil audit independen yang Anda minta, Tuan Akmal. Kami sudah menemukan transaksi mencurigakan sejak 10 tahun terakhir. Maryam dan Ilham saling berpandangan. Wajah mereka memucat. Akmal menatap berkas itu tanpa berkata-kata. Tapi ia tahu, kebenaran mulai mengambil bentuk, dan pengkhianatan mulai terbongkar. Malam kembali menyelimuti rumah besar yang semakin terasa seperti medan peperangan sunyi. Di tengah temaram cahaya lampu kuning, Akmal duduk sendiri di ruang kerja kakeknya. Di hadapannya, berkas hasil audit terbuka lebar, memperlihatkan lembar demi lembar kejahatan yang selama ini tersembunyi di balik nama besar keluarga. Nominal yang digelapkan oleh Maryam dan sekutunya begitu besar, melewati batas nalar. Ada proyek fiktif, rekening bayangan, serta aliran dana yang mengarah pada perusahaan luar negeri yang sama sekali tidak pernah dilaporkan dalam laporan tahunan. Yang lebih menyakitkan, sebagian uang itu ternyata berasal dari yayasan amal yang didirikan kakeknya dulu atas nama ibunya, Nenek Akmal sendiri, sebagai bentuk penghormatan. Dana yang seharusnya untuk anak yatim dan pendidikan justru dipakai untuk membeli villa dan kendaraan mewah. Tangannya gemetar memegang lembaran itu.
Bukan karena kaget, tapi karena muak. Selama ini ia berpikir warisan yang ia terima adalah kekuasaan, saham, dan rumah besar. Tapi malam ini, ia sadar, warisan sesungguhnya adalah kehancuran moral dan dosa yang diwariskan dari satu pengkhianatan ke pengkhianatan lain. Ia bersandar, menutup matanya. Ingatan tentang ayahnya kembali hadir. Wajah lelah seorang pria yang bekerja tanpa keluhan, yang tetap bersujud di sepertiga malam meski perutnya kosong. Ayahnya tidak pernah bicara tentang kebencian, tidak pernah menanam dendam. Tapi keteguhan itu yang justru membuatnya dibuang. Dan kini, Akmal diberi dua pilihan, mengulang siklus dendam yang sama atau memutuskannya. Malam itu, ia berjalan perlahan ke kamar kakeknya. Baharudin sedang duduk di kursi rodanya, menatap langit malam dari balik jendela. "Abah," panggil Akmal pelan. Kakeknya menoleh, tersenyum lemah. "Kau sudah membacanya, ya?" Akmal mengangguk. "Saya tahu semuanya sekarang. Dan saya kecewa. Ma, tapi lebih dari itu, saya sedih." Baharudin menarik napas panjang. "Kemarahanmu benar. Tapi jangan biarkan itu membunuh siapa dirimu yang sebenarnya." Akmal mendekat, berlutut di samping kakeknya. "Abah tahu, kalau saya melaporkan mereka, semua ini bisa hancur. Nama besar keluarga, perusahaan, semuanya akan jatuh." "Kau pikir aku peduli pada nama?" tanya Baharudin pelan. "Namaku sudah dikubur 20 tahun yang lalu. Yang penting sekarang bagaimana kau menjaga hatimu agar tetap bersih, meski dunia menyuruhmu untuk mengotori tanganmu." Kalimat itu menghunjam dalam. Malam itu, Akmal sholat dengan air mata. Sujudnya panjang. Hatinya gemetar. Ia meminta petunjuk dari Allah bukan untuk tahu siapa yang salah, tapi agar diberi kekuatan untuk memilih jalan yang paling benar di matanya. Dan ketika pagi datang, keputusannya sudah bulat. Ia mengumpulkan seluruh tim hukum dan keuangan. Ia undang juga media, serta pihak dari yayasan dan audit independen. Semua duduk dalam satu ruangan luas yang biasanya hanya dipakai untuk rapat besar para direktur. Tapi hari itu, ruangan itu menjadi tempat sakral bagi pengumuman paling mengejutkan sepanjang sejarah keluarga Baharudin Haris. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucap Akmal di depan mikrofon. Seluruh mata tertuju padanya. Beberapa wajah tegang. Beberapa bingung. Maryam dan Ilham tidak hadir. Mereka dikabarkan sedang menghilang, menolak memberikan keterangan. "Saya, Akmal bin Farhan, dengan ini menyatakan bahwa seluruh harta warisan yang diberikan kepada saya tidak akan saya gunakan untuk kepentingan pribadi. Saya akan menyerahkan 70% dari total aset kekayaan keluarga ini untuk membangun kembali amanah yang dulu pernah didirikan oleh kakek saya, yaitu Yayasan Pendidikan dan Sosial bagi Masyarakat Miskin." Gema kejutan bergulir di antara para hadirin. "Saya tidak ingin menjadi pewaris harta yang dibangun di atas air mata dan pengkhianatan. Saya hanya ingin menjadi penerus nilai dan cita-cita kebaikan yang pernah ditanam, dan mungkin telah dilupakan oleh banyak orang. Karena warisan sejati bukanlah emas, bukan saham, dan bukan kekuasaan. Tapi amal yang terus mengalir bahkan setelah kita tak lagi hidup." Seorang jurnalis mengangkat tangan, bertanya, "Lalu bagaimana dengan sisanya, Tuan Akmal?" "Sisanya akan saya kelola dengan transparan, dan tidak lebih dari yang saya butuhkan. Saya ingin hidup sederhana, cukup, dan tetap memegang prinsip yang diajarkan ayah saya dan kini, saya tahu, juga berasal dari kakek saya." Beberapa orang menunduk. Beberapa menitikan air mata. Tapi di tengah semua itu, Akmal tidak merasa bangga. Yang ia rasakan justru tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa menang, tapi ia merasa bebas. Ketika acara selesai, ia kembali ke kamar kakek. Baharudin duduk diam. Wajahnya tak bisa menyembunyikan tangis yang tertahan. "Kau sudah menyelamatkan nama keluarga ini," bisiknya. Akmal menggeleng. "Saya hanya ingin menyelamatkan hati saya, Bah." Dan saat malam kembali turun, Akmal duduk sendirian di taman belakang, tempat ayahnya dulu sering berdoa dalam diam. Ia menatap langit, lalu berbisik, "Ya Allah,
Aku bukan siapa-siapa. Tapi jika jalan ini benar di sisi MU, maka kuatkan aku untuk tetap di atasnya sampai akhir. Dan langit pun tetap diam. Tapi di dada Akmal, ada suara yang tak bisa dijelaskan, suara yang tak butuh jawaban lisan, tapi menumbuhkan keyakinan bahwa dia tidak sendiri. Langit pagi itu bersih, seolah dunia pun menahan napas. Di halaman depan gedung utama Yayasan Haris yang kini telah direnovasi sepenuhnya, berdiri ratusan orang dari berbagai lapisan, tokoh masyarakat, awak media, anak-anak yatim, para relawan, hingga para mantan karyawan yang pernah dipecat secara tak adil bertahun-tahun lalu karena menolak terlibat dalam manipulasi keuangan keluarga. Di tengah kerumunan itu, berdiri Akmal, dengan jas hitam sederhana, tanpa dasi, dan peci yang menutupi sebagian rambutnya. Wajahnya tenang, tapi mata itu menyimpan keteguhan yang tak pernah dimilikinya saat hidup di lorong-lorong pasar dulu. Ia melangkah ke mimbar kayu yang sengaja dibuat tanpa panggung tinggi. Ia tak ingin berdiri di atas siapapun. Ia ingin sejajar. Sama seperti cita-cita ayahnya dan nilai yang dulu pernah hidup dalam diri kakeknya sebelum dirampas dunia. Tak ada musik, tak ada dekorasi mewah. Hanya mikrofon, dan suara hati yang tak bisa lagi ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya menggema, tenang namun dalam. Semua mata menatapnya. Bahkan angin pun seperti berhenti berhembus. Dulu, saya hanya seorang anak yatim. Hidup berpindah-pindah, dihina karena miskin, dan dibuang dari lingkungan karena dianggap beban. Saya tidak tahu bahwa saya punya darah dari keluarga yang dulu disanjung. Tapi ketika takdir mengangkat saya ke tempat ini, saya baru sadar bahwa di balik kemewahan yang dibanggakan, tersembunyi banyak tangis yang tak pernah terdengar. Ia berhenti sejenak. Suaranya mulai bergetar, tapi ia menahan dengan napas panjang. Hari ini, saya berdiri bukan untuk mengambil harta, bukan untuk menguasai perusahaan, bukan untuk membalas masa lalu. Hari ini saya berdiri untuk mengakhiri rantai yang selama ini tak pernah diputus. Beberapa hadirin menunduk. Di barisan depan, tampak beberapa mantan karyawan lama yang tersingkir puluhan tahun lalu, menangis dalam diam. Saya tidak ingin dikenang sebagai ahli waris miliarder. Saya tidak ingin dikenal karena angka yang tertulis di rekening. Tapi jika nanti saya dipanggil oleh Allah, saya ingin dikenang sebagai seseorang yang mencoba memperbaiki apa yang rusak, meski saya tidak punya banyak ilmu, kekuatan, atau nama besar. Ia mengangkat map kecil dari meja di depannya. Di sini, ada dokumen resmi pengalihan aset senilai lebih dari 2 triliun rupiah. Aset ini akan dialihkan untuk mendirikan sekolah gratis, rumah tahfidz, klinik kesehatan bagi duafa, dan modal usaha untuk para pemuda yang hidup di jalan seperti saya dulu. Tidak ada satupun dari dana ini yang akan kembali ke rekening pribadi saya. Suasana hening. Lalu pelan-pelan, terdengar isak tangis. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Karena mereka menyaksikan sendiri bahwa seseorang yang datang dari jalanan justru membawa cahaya yang tak pernah bisa diberikan oleh mereka yang tumbuh dalam kemewahan. Warisan sejati bukanlah apa yang diwariskan di atas kertas, tapi apa yang kau tinggalkan di dalam hati manusia. Suara Akmal mulai menurun. Ia menunduk. Ayah saya wafat tanpa sempat mengubah sejarah hidupnya. Tapi hari ini, saya ingin membalasnya. Bukan dengan uang, tapi dengan mengembalikan kehormatan yang dirampas darinya. Dan saya tahu, di antara semua yang mendengar saya hari ini, ada yang pernah menyakitinya. Tapi saya tidak datang membawa dendam. Saya datang membawa penutup. Ia membuka halaman terakhir dari mapnya. Saya juga menandatangani surat pengampunan hukum terhadap anggota keluarga saya. Tapi sebagai syarat, mereka tidak boleh lagi mengelola bisnis, tidak boleh lagi mencatut nama keluarga untuk kepentingan pribadi, dan harus menandatangani komitmen sosial untuk hidup dalam kesederhanaan dan berbagi. Ini bukan hukuman. Ini adalah kesempatan kedua. Ruangan hening. Bahkan para wartawan pun tak mengangkat kamera. Mereka terpaku. Akmal menatap semua wajah yang hadir. Saya bukan orang suci. Saya pernah marah. Saya pernah ingin membalas. Tapi malam demi malam saya habiskan di sajadah.
hanya untuk minta satu hal pada Allah. Ya Erabe, jika aku memang bukan siapa-siapa, setidaknya izinkan aku menjadi jalan bagi orang lain menuju MU. Air mata mulai jatuh di pipinya. Ia tak menahannya. Ia tak malu. Karena hari itu, bukan hanya ia yang menang. Keadilan menang. Doa seorang anak yatim yang tak pernah dianggap, dikabulkan dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Ketika acara selesai, banyak orang menghampirinya. Tapi Akmal tidak mencari pujian. Ia kembali ke kamar kakeknya, memeluk Baharudin yang kini duduk sambil tersenyum dengan mata basah. Abah bangga, ucapnya pelan. Akmal menggenggam tangan itu. Saya hanya ingin kita tenang saat kelak berdiri di hadapannya. Hari itu ditutup dengan senja yang indah. Angin membawa harum dari taman, dan suara anak-anak yatim yang kini punya tempat baru untuk belajar mulai memenuhi udara dengan tawa. Rumah yang dulu sunyi kini hidup kembali, bukan dengan pesta, tapi dengan keberkahan. Dan Akmal? Ia hanya duduk di sudut taman, memandang langit yang mulai memerah. Ya Allah, jika hari ini Engkau catat sebagai satu amal baikku, maka jangan biarkan aku rusak di hari esok. Ia menunduk, sujud tanpa alas. Di atas tanah yang dulu pernah menjadi saksi pengkhianatan, kini menjadi saksi bahwa warisan sejati adalah ketika seseorang memilih menyucikan namanya, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan takwa.